Saudara-saudari pencinta insan intisari sabda harian yang terkasih. Salam jumpa lagi hari ini, Jumat 30 Juli 2021. Pekan biasa ke-17. Mari kita simak dan renungkan Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, orang-orang seasal Yesus menolak dia karena mereka terpenjara dalam konsep dan pemahaman mereka sendiri yang sangat tertutup. Mereka mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu dan juga mengenal ibu dan keluarga dekatnya. Mereka menganggap remeh keluarga biologis Yesus. Walaupun mereka takjub dengan hikmat dan kebijaksanaan yang diwartakannya, mereka tidak percaya, bahkan menolak dia karena latar belakang keluarga biologisnya yang mereka kenal. Memang seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Demikian kata Injil. Akibatnya, Yesus tidak melakukan banyak mujizat di kampung halamannya. Penginjil Matius dalam perikop lain sangat menekankan identitas Yesus sebagai turunan Daud. Sebenarnya, Yesus datang langsung dari Allah lewat Bunda Maria, tanpa campur tangan laki-laki dari turunan Daud. Dia dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria yang belum menyatu dengan seorang laki-laki. Penolakan orang-orang Nazaret terhadap kehadiran Yesus adalah resiko misteri Allah menjadi manusia dan lahir di dalam sebuah keluarga manusia, yang menanggung semuanya sebagai konsekuensi cinta Bapa pada manusia, sehingga Yesus mau tidak mau menerima konsekuensi dari kisah penjelmaan tersebut. Dia menjelma menjadi manusia dan mengalami konsekuensi menjadi seorang manusia. Jika manusia bisa ditolak, maka Yesus pun bisa ditolak. Dan dalam Injil hari ini kita melihat dia ditolak karena mereka mengenal latar belakang keluarga biologisnya. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, yang patut kita refleksikan lebih lanjut adalah sejauh mana saya rendah hati dalam menerima kelebihan orang yang sangat dekat denganku, entah anggota komunitasku, anggota keluargaku, orang-orang seasalku, dan lain-lain. Sebetulnya, sikap yang layak bagi orang-orang Nazaret adalah mereka berbangga dengan kelebihan-kelebihan yang ditunjukkan oleh Yesus. Mereka bangga sebagai orang seasal. Dan dalam pemikiran dan refleksi kita, sejauh mana kita merasa bangga dengan orang-orang dekat kita yang berhasil, yang memiliki kelebihan. Berpikir positif terhadap orang lain bisa mengalahkan semua anggapan negatif yang mungkin sudah lama disematkan pada diri seseorang. Berpikir positif akan mengalahkan semua pikiran yang terpenjara dalam logika lama dan pemahaman yang sumpek. Berpikir positif menempatkan seseorang pada dirinya sendiri apa adanya dan menghargai dia sebagai seorang aku yang lain. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, sentuhan yang saya tawarkan hari ini, mengakui orang lain, mengakui kelebihannya, dan apalagi mengakui Tuhan dan kelebihan Tuhan,
adalah memberi penghargaan terhadap diri sendiri di hadapan sesama dan di hadapan Tuhan. Mengakui keberadaan orang lain adalah cara positif untuk menghargai seseorang apa adanya. Semoga dan Tuhan memberkati.